minggir bung, minggir bung. Kami rakyat mau nuntut perbaikan. Jangan halang-halangi, nanti ku pijak-pijak. Minggir bung, minggir bung, minggir bung. Minggir bung, minggir bung, minggir bung. Kami rakyat mau nuntut perbaikan. Jangan halang-halangi, nanti ku pijak-pijak. Minggir bung, minggir bung, minggir bung. Istirahat ya. Terima kasih. Sebentar kita mau dulu dan istirahat, nanti ada komando atau briefing yang akan dilakukan. Kami buruh mau nuntut. Jangan halang-halangi, nanti ku pijak-pijak. Minggir bung, minggir bung, minggir bung. Ya, ya, tolong ya. Enggak digali begitu dan ditanam sawit, subhanallah. Betul. Sedangkan yang keramat kami yang ada di Jambi, yang keturunan suku anak dalam, saudara-saudara, mari sama-sama kita lihat di perusahaan Wilmar sekarang ini. Begitu ribuan kuburan yang digusur, ditanam pohon sawit. Jadi Wilmar ini sebenarnya paling jahat. Akar-akaran yang dipegang ada satu. Ya, ya. Nah, itu videonya. Dengan pembicaraan tidak usah kasih duit beno. Ini ya. Ya, itulah sebenarnya. Kami habis hak-hak kami semua anak dalam yang ada di Jambi. Dengan adanya pengucuran uang lah kepada yang dikatakan dukun, yang dikatakan perwakilan, maka sampai semua kuburan nenek moyang kami yang ditanami sawit. Iya. Iya. Itu sebenarnya. Sudah. Awas jangan roboh. Ya, sebenarnya. Kepada Pias dan Wapi. Sini menghadap mobil pimpinan, aksi. Nah, itu spanduk paling ujung sana, baliho paling ujung, supaya jangan digelapi ini masa. Oke, paling ujung. Tinggal di lapangan Merdeka. Seluruh peserta aksi, korlap-korlap dan sungkal. Semua peserta aksi segera. Apakah sudah keluar semua yang dari lapangan Merdeka? Bagi kawan-kawan yang berada di lapangan Merdeka, korlap-korlap, dunia sudah berawal, badan fokus dalam menjaga jalan yang berada di lapangan Merdeka.
ya woi. Ini dingin di kulkas. Perwakilan dulu semua, kemudian rekan-rekan dari media silakan aja. Karena udah lama kali santai istirahat dulu. Jadi perlu kami pertanyakan, ini RSPO dari mana? Apakah RSPO dari mana? Dari Kenalkan, saya Desi Kusuma Dewi, saya RSPO Indonesia di Jakarta. Selamat datang di Bapak saya. ya, kami minta Sekjen RSPO supaya hadir juga, dihadirkan di Indonesia. Kalau bisa hadir sekarang, supaya mendengar ini perwakilan seluruh Sumatera. Juga ada teman-teman dari Kalimantan juga kemarin, mereka sudah menandakan ke kami untuk menyuarakan persoalan yang ada di RSPO ini. Jadi kami minta, jangan hanya dari Indonesia saja, gitu. Ke luar negeri di sini, yang dari luar, supaya tahu apa tujuan kami, tidak hanya RSPO Indonesia. Karena ini persoalan RSPO, persoalan sawit ini adalah persoalan investasi juga dari luar negeri. Ini menyangkut juga orang yang banyak. Jadi supaya tahu mereka juga harus hadir di sini. Jadi Indonesia dan yang dari luar harus hadir untuk mewakili. Karena yang merampas tanah bukan hanya Indonesia. Asing juga ikut merampas tanah Indonesia. Jadi kalau tidak hadir, kita tunggu saja dulu. Apa bisa dihadirkan atau tidak? Terima kasih Pak. Kita sekarang bapak-bapak ini Bapak Daryl Weber. Namanya seperti orang Barat, tapi dia ini orang Malaysia Pak. Orang Sabah. Kita baru berkenalan Pak. Pak Daryl juga bisa bahasa Indonesia. Sedikit-sedikit ya. Mungkin salah guna kata, saya minta maaf terlebih dahulu. Ya, sekarang. Lanjut perkenalannya dari kita. Diselesaikan dulu. So, kita sedang memperkenalkan diri. Lanjut ya Pak ya. Dengan Pak Nasution. Ya, terima kasih kepada teman-teman RSPO yang mewakili untuk Indonesia. Nama saya Herwin Nasution. Saya adalah koordinator Herwin Nasution. Herwin. Koordinator Aliansi Serbundo yang bergabung dalam aksi bersama ini. Mungkin bisa lanjut. Serbundo ya. Ya, saya Baginda Rahab, Bu. Sekjen SBMI Sumut, dan kita juga mendampingi buruh di Lonsum, kemudian juga ada di daerah. Karena telah memberi kesempatan kepada kami, kami yang bergabung dalam Aliansi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia, itu ada 10 serikat buruh, kemudian 4 dari NGO dan dari serikat petani juga. Kemudian teman-teman kami dari Riau dan Jambi juga bergabung di dalam aliansi ini. Kami mau menyatakan sebuah pernyataan sikap menyangkut tentang perhelatan RSPO ini. Pernyataan sikap Aliansi Serikat Buruh Indonesia Serbundo, hentikan eksploitasi terhadap buruh perkebunan dan industri, hentikan ekspansi perkebunan besar kelapa sawit. Hadirnya perkebunan kelapa sawit skala besar di Indonesia telah mendatangkan keuntungan bagi negara. Kelapa sawit telah menyumbangkan devisa negara sebesar 21 miliar US dollar atau sekitar 205 triliun. Ini adalah data dari Kementerian Perdagangan RI tahun 2012. Menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia. Jadi kami ini membacakannya gantian supaya Ibu memahami, karena kami adalah aliansi bersama. Silakan kepada Bu. Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia hingga saat ini mencapai 11,5 juta hektar. Sawit Watch 2013. Alasan pemerintah membuka usaha perkebunan adalah untuk kesejahteraan rakyat dan untuk lapangan kerja. Namun kenyataan sampai saat ini buruh perkebunan dieksploitasi
diperkirakan sekitar 70% buruh di perkebunan adalah buruh harian lepas. Itu data Sawit Odds 2012. Hubungan kerja ini mengakibatkan buruh rentan dengan kewenangan dan tidak adanya kepastian kerja. Dan beberapa perhatian terungkap adanya indikasi kerja paksa buruh di perkebunan kelapa sawit. Buruh mengalami perlakuan buruk, upah rendah, target kerja yang tinggi, pemberlakuan hukuman dan denda yang tidak adil, dan tidak diberikan alat kerja dan alat keselamatan kerja yang memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik. Minimalnya fasilitas air bersih, kesehatan, sarana, prasarana sekolah. Di perkebunan kelapa sawit juga masih banyak ditemukan pekerja anak. Akibat penerapan beban kerja dan target kerja yang tinggi, sehingga penerapan denda bagi buruh terpaksa melibatkan anak dan istri maupun keluarganya untuk membantu bekerja. Kelapa sawit. Tahun 2013 ini dicatatkan sekitar 118 konflik tanah antara petani dengan perusahaan kelapa sawit. Kasus-kasus tersebut tersebar di 98 kota dan kabupaten di 22 provinsi di Indonesia. Dalam hal ini sebanyak 92.000 orang dari 315 komunitas telah menjadi korban dalam konflik sumber daya alam dan agraria. Terima kasih. Dilakukan oleh perusahaan perkebunan anggota RSPO terhadap buruh. Akibatnya, berbagai bentuk-bentuk pelanggaran perkebunan masih terjadi. Pemberlakuan buruh tanpa kontrak yang jelas, pengekangan serikat buruh, PHK sepihak, kekerasan terhadap buruh perempuan dan buruh anak, dan masih banyak yang lainnya. RSPO tidak pernah menegur perusahaan ataupun organisasi perusahaan yang memperlakukan buruh di perkebunan kelapa sawit. Serikat Buruh Indonesia atau Serbundo menuntut kepada RSPO lewat sidang tahunan ke-11 agar 1. Membentuk kelompok kerja perburuhan di RSPO dan menjamin keterwakilan buruh dalam kelompok kerja tersebut. 2. Menjamin keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam mekanisme pengaduan RSPO. Kelima, menuntut RSPO agar mewajibkan perusahaan perkebunan anggota RSPO memberikan upah yang layak bagi buruh. Keenam, menuntut RSPO agar mewajibkan perusahaan perkebunan anggota RSPO agar tidak melakukan outsourcing buruh harian lepas, buruh borongan, buruh kontrak dalam pekerjaan permanen. November 2013, kami yang terdiri dari perwakilan Serbundo, saya sendiri koordinator Alliance Serbundo Heru Nasution, Baginda Arab SBMI Sumut, Golan Hasibuan SBRI, Insinyur Anggiat Pasaribu SPN, Amrul Sinaga SBSU, Sukma Alawa SBMI Mandiri, Muhammad Saru KSPSI, Dalan Ginting SBBI.